Saya dibilangnya Jenderal Baut katanya. Saya tuh yang merencanakan dari satuan-satuan pindah ke sini, naik kapal, geser ke sana, geser ke titiknya, kita pasang sampai jadi digunakan masyarakat. Yang otaknya sebaut ya orang itu, ya. Biarin aja, sekalian aja saya ini, ya. Saya yang merencanakan semua itu. Saya beli Armco di sini, gotong-gotong naik ke sini, ya. Sampai di sana geser ke jembatan, saya pasang, anggota-anggota semua itu jungkir balik, ya. Jadi saya nggak pernah punya beban, silakan aja Bu, bicara apa, ya. Yang penting saya yakin apa yang kami kerjakan, Angkatan Darat, itu dirasakan masyarakat langsung yang bencana. Dibandingkan orang-orang yang bicara itu, ya, memang otaknya sebaut, ya, dia itu sebaut, biar sekalian. Jadi itu kira-kira secara detail yang kami kirim, saya pikir mungkin silakan saja ditanya. Ini ada doser, ada ekskavator, long arm, dump truck, dan lain sebagainya. Secara detail saya pikir kita kasih saja datanya. Ya, jadi sekali lagi Pak Menko Polkam, Wamenko Polkam, Sekjen, semua pada hadir di sini untuk melihat. Saya meyakini beliau setelah melihat nanti banyak dukungan-dukungan lagi yang lain. Beliau besok akan berangkat ke Aceh Utara. Ya, kami juga siap menerima koreksi Pak, kritik, ya. Biar kita pekerjaan kita lebih baik ke depannya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ya. Oke, berarti tentang alat-alat ini kan tadi saya sempat singgung, ini banyak pengadaan yang 2026 yang kami percepat, itu ada prosedurnya, dan juga sebelum masuk ke satuan kita kirim dulu ke sana untuk membantu. Ini, dan juga ada beberapa yang kita cek dan juga diberangkatkan. Kita memberangkatkan bertahap, ya, hari ini kita berangkatkan ada satu kapal 53, mobil yang lewat darat juga semua akan dibikin 3 atau 4 gelombang. Hari ini rencana 97 ya. 97, nanti detailnya silakan saja tanya. 97 berangkat, nanti kapal mungkin kita loading sampai ini siap berangkat. Nanti sisanya terus bertahap untuk mengirim sejumlah yang kita siapkan ini. Ya, terus yang kedua mengenai jembatan, kami sudah ada, saya pikir memang datanya ini akan selalu diekspos setiap minggu di Halim. Saya sudah siapkan, jadi sampai dengan saat ini kita sudah 14 beli sudah jadi, Armco sudah ada 12, 11 atau 12 lah. 12 ya, 12, jembatan gantung mulai ada 2 yang jadi dari 30 sekian yang kita kerjakan. Ya, dan itu juga terus pasti saya yakin bertambah. Ya, mudah-mudahan di tahun ini bulan Februari awal 150-200 berbagai jenis itu saya yakin bisa. Tergantung ini juga sudah ada sistem untuk dukungan nanti yang sempat diributkan tentang dana itu juga. Ya, saya juga tidak bermasalahkan dari kemana mau turunnya, kemana segala macamnya. Yang penting bisa mensupport kegiatan, ya saya jalan. Satgas Kuala itu dari kan kemarin prosesnya kita lihat ada saran dari Menhan, saran dari Presiden setelah ini, setahu saya Menhan akan menunjuk orang atau Menhan akan kendalikan sendiri untuk ini buat Satgas ini. Jadi memang itu saya tidak terlalu mengerti persis juga. Tapi yang jelas itu sudah ada pendangkalan di muara yang akan diperdalam sehingga bisa jalur perahu. Kalau kami sih, yang dari semua proyek yang bencana alam itu pasti ada tentara. Dari mulai huntara, jembatan, bersihin sekolah, bersihin pasar, bersihin jalan, semua ada tentara Angkatan Darat. Ya, mungkin di sini juga kemungkinan. Ya, tapi saya mendengar informasi Latsitarda dari Akademi Militer, dari PDN juga nanti Bani, saya pikir bagus buat mereka belajar. Ya, makasih ya. Ya, ada lagi? Ya.
itu sekolah, itu kan sudah jalan kita bersihkan, ya banyak. Saya juga nanti, saya pikir makanya datanya biasanya kita pada saat jumpa pers setiap minggu kita lihat, nanti kita akan kasih tahu. Tapi yang jelas saya pastikan sudah banyak sekolah, rumah sakit, puskesmas yang sudah kita bersihkan, pasar sudah bersihkan. Tapi kan fasilitasnya masih belum ada. Masalah nanti mereka akan minta bantu kita, ya kita akan bantu, pasti kita bantu. Tapi ya kalau kita tiba-tiba nerobos ke sana sini, apalagi minta dana, nanti malah jadi masalah lagi. Ya, jadi kami tetap standby untuk menghadapi itu semua. Terus saya pikir juga masalah bantuan itu sering sudah saya sampaikan. Kalau masalah bantu, siapa yang mesti izin siapa? Kalau mau bantu, bantu aja. Saya juga bantu aja, nggak ada masalah. Ya. Kita juga udah bantu mungkin mulai dari beras, supermi dan segala macam. Siapa yang nolak, siapa yang ini, nggak ada masalah kok. Tapi kalau bantunya tiba-tiba benderanya gede-gede, barangnya itu, terus dia cuma duduk di situ. Nah, itu yang sering saya bilang kayak rekan-rekan media, kita sudah mengerjakan bencana ini banyak. Kita sedang kerja keras. Tiba-tiba ada orang yang duduk-duduk, tapi dia bilang dia sudah bantuin beras, terus dia suruh kita ngangkat-ngangkat. Kita juga dulu nggak bisa ngeluh kita. Sekarang saya lihat, saya kesempatan ditanya sama wartawan, saya ngeluh nih. Ya. Kita udah terima barang, terus dia duduk, kita disuruh ngangkat-ngangkat. Padahal barang itu kita juga banyak. Yang persoalan kan sudah saya sampaikan, distribusinya. Mau nggak yang bantu itu ngangkut beras naik ke gunung? Nggak akan mau. Ya, jadi kalau mau bantu, saya pikir masa nggak bisa. Ini saya kirimin ke sana, tapi jangan ngomong saya sudah bantu berkibar. Naik ke perahu, saya sudah bantu Aceh, ini segala macam gitu. Sumut, Padang. Kalau mau bantu ya silakan aja bantu, nggak akan ada yang larang kok. Ya, mungkin teman-teman media kalau ada teman yang mau bantu kasih tahu saya, biar nanti saya kirim ke sana. Sudah kan? Nggak susah. Kalau pengen tampil jadi artis, jangan jadi donatur, ya. Gitu saya kira. Ini kan saya pertanggungjawaban karena barang-barang ini barang negara. Ya, pertanggungjawaban bagaimana kita juga punya tugas tanggung jawab, makanya saya presentasikan kepada media. Kalau Maruli yang kirim kan saya nggak usah kasih tahu. Mau saya kasih tahu apa yang sudah saya kerjakan di sana. Ya kan? Hal kecil. Siapa yang beliin cangkul anak-anak itu? Cangkulnya bukan 100-200 nih, ribuan. Apa perlu saya kasih tahu? Saya beli cangkul, beli skop, ya kan? Beli sepatu, boot, jas hujan. Mau saya kasih tahu? Ya?